Kenapa nggak boleh pulang? Itu karena administrasi sih dok. Enggak, logikanya gini, kalau administrasi, apakah dengan pasien tidak pulang lantas rumah sakit jadi lunas? Paling itu ke manajemennya Pak. Manajemennya mana? Manajemennya lagi udah pulang Pak. Nah, jadi siapa di sini? Kenapa? Siapa di sini sekarang yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab. Ya di sini siapa yang pimpinannya siapa sekarang? Dokter Helena. Saya salahin dia ya. Saya salahin dia kenapa dia tidak ikut BPJS. Gitu loh. Saya salahin dia loh. Padahal berpenghasilan tetap. Artinya tiap bulan 2,5 juta, 3 juta, 4 juta bisa kirim ke istrinya. Tapi tidak mau bayar BPJS. Saya salahin loh. Salahin dia. Jelas dia salah. Sebagai kepala keluarga dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Sebagai kepala keluarga. Gitu loh. Karena bukan kategori orang nganggur, bukan kategori orang miskin banget. Bukan. Gitu loh. Semua orang harus dibenerin. Sekarang juga saya ingin benerin rumah sakit. Cara ini nggak bener. Gitu. Cara ini nggak bener. Nahan pasien tuh nggak boleh. Kita kurang tahu ya Pak ya, soalnya kan. Siapa sekarang manajernya di sini? Manajer. Dulu kan saya pernah datang ke rumah sakit ini. Ya. Karena di sini ada yang nipu, mencatut nama saya minta duit ke rumah sakit, ya kan? Dan saya datang ke sini untuk meluruskan, itu nggak benar. Nah sekarang pimpinan manajemennya siapa? Saya mau bayar kok yang 10 juta. Cuman saya pengen ketemu dengan manajemennya. Paling ditelepon dulu gitu ya Pak. Ya boleh, sok enggak. Rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Bunda Patria. Dulu kan direkturnya yang perempuan tuh. Iya, masih. Siapa Bu? Siapa? Dokter Helena. Nah. Halo, assalamualaikum Bu. Ini ada Pak Dedi. Pengen ketemu sama Dokter Helena. Pak, ini Ibu direkturnya. Ya Bu. Saya bayarin pasien. Ibu kenapa Ibu nahan pasien? Kenapa? Nggak boleh ibunya, istrinya, anaknya mati loh, meninggal Bu. Kemarin itu kan memang untuk bayinya sudah dipulangkan. Nah, mestinya kan dikasih dong ruang untuk minimal nengok bayinya yang dikuburkan. Kita nggak, maksudnya gini Pak Dedi, kan kita itu nggak nahan ya, dan keluarga waktu itu kita udah komunikasi juga sama bapaknya, dan bapaknya juga nggak minta izin buat pulang. Nah, ini kepala desanya tadi bilang mana kak desa? Oh, kita komunikasi sama bapaknya kok, sama kepala desa. Tadi saya tanya nggak bisa pulang, padahal anaknya meninggal. Punten Pak Dedi, kita nggak bilang nggak bisa pulang ya, surat izin pulangnya belum kita keluarkan. Maaf Pak Kepala Desa ya. Bapak tadi ngerekam saya tahu kok. Bapak tadi ngerekam saya ya pembicaraannya. Saya sama-sama tahu. Kata ibu belum bisa pulang dikarenakan surat izin keluarnya belum ada, dikarenakan belum beres administrasi. Saya sebagai kepala desa mau tanggung jawab, walaupun saya minta dicicil, tapi saya mau tanggung jawab untuk warga saya. Tapi tetap ibu minta jaminan, jaminan, sedangkan orang itu orang nggak mampu, minta jaminan ke apa? Begini Pak, kepala desa maaf ya, prosedur kami dari awal ya, pada saat pasien masuk, bapaknya kita panggil berulang-ulang. Pak, ini bapak statusnya begini. Terus pada saat bayinya masuk ke ruang perawatan, kita panggil lagi. Pak, kata bapaknya iya nggak apa-apa. Maaf, kami sudah memanggil tiap hari. Mungkin bapaknya bisa dilihat. Kalau saya sih sikap saya netral tuh ya. Iya. Yang pertama bahwa saya negur suaminya. Kenapa istrinya tidak dimasukkan asuransi BPJS? Padahal punya penghasilan tetap sebagai sopir 2,5 juta sampai 4 juta, itu saya tegur. Artinya bahwa itu nggak boleh, sikap seperti itu suami tidak bertanggung jawab terhadap istri, gitu loh. Tetapi saya juga komplain pada rumah sakit, kenapa tidak diizinkan pulang, gitu kan, harus minta jaminan BPKB segala macam, padahal desa kan sudah jamin, gitu loh. Kalau susah-susah amat pasti saya bantu kok. Kalau di sini nggak elok lah, masa orang lagi susah ditambah susah. Penanya Pak Kepala Desa, kayaknya Pak Kepala Desa harus juga mengklirkan ya, Bapak datang hari ini doang ya Pak ya, tidak hadir pada saat dari awal. Harusnya kalau Bapak sebagai bertanggung jawab sebagai aparat di desa tersebut, Bapak harusnya dari awal. Oh, saya datang Bu, pas begitu mau lahiran saya datang ke sini. Nggak ketemu sama saya. Oh, tapi saya datang. Jadi iya. saya itu jadwal saya. Saya juga tadi kan habis perpisahan anak, pas ditelepon,
saya teh dok, tolong punten tadinya saya libur, tapi saya sempatkan kok Pak sama kita juga sama-sama. Bapak punya warga, saya juga punya yang di bawah yang coba saya. Ya rumah sakit kan nggak boleh rugi dong. Iya, sama. Kalau 14 juta di 4 juta rugi 10 juta. Kalau menurut saya sih nggak rugi ya. Untungnya hilang. Karena biayanya 4 juta tuh saya itu. Saya kan ngerti di manajemen rumah sakit. Untungnya hilang. Gitu. Kalau rugi enggak lah, karena biaya melahirkan tinggi keuntungan rumah sakitnya, maka orang pada bikin rumah sakit bersalin karena untungnya. Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang karena selama tinggal di rumah sakit biayanya tambah. Kalau untuk kemarin Pak, punten ya Pak. Kalau saya sih sederhana logikanya Bu. Jadi gini logikanya, kalau ada bayi yang lahir dari seorang ibu, kemudian suaminya tidak punya kemampuan membayar, ibunya harus pulang. Bayinya harus pulang, yang ditahan harus suaminya. Gitu ya. Iya dong. Yang ditahan harus suaminya. Karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kelahiran istrinya. Ya mungkin nanti. Jadi dia yang bersalah. Jadi kalau yang mau ditahan dimasukin ruang isolasi, itu suaminya. Kalau istrinya menderitanya dua Bu. Udah hamil, udah melahirkan, udah nggak bisa pulang. Suaminya enak-enak. Iya. Itu logika saya gitu. Bu, udah berapa sisanya? Ya udah. Tapi terima kasih juga rumah sakitnya udah bisa ngelanin. Iya. Karena kan ke Tamrin nggak ada ICU, di sini ada ICU, artinya ibunya sudah nyawanya terselamatkan. Itu harus ingat juga. Kita harus ngucapin terima kasih. Kalau nggak dibawa ke sini bisa jadi ibunya meninggal, gitu loh. Cuman prosedur nahannya salah. Harusnya suaminya yang ditahan. Sekarang harus setiap rumah sakit bikin aturan. Kalau istrinya melahirkan, nggak bisa bayar, suaminya tahan. Enak aja ngehamilin, nggak bisa tanggung jawab. Udah Bu? Nggak apa-apa Bu. Bisa jangan dicas semuanya, nggak ada lagi duitnya. Udah ya, kasih. Mana suaminya? Nah, udah. Ya, nih udah lunas. Ya, janji dulu sama saya, istri kamu masukin BPJS. Ya. Awalnya dia lapornya pengen BPJS, Masukin BPJS habis ini, nggak boleh lagi, ya kan? Jangan sampai kamu jangan milih yang bayarin. Ya. Bu ya, nanti nggak boleh lagi ya. Jangan ada lagi dong, nggak enak ya enak. Karena rumah sakit ada fungsi sosialnya. Ini bukan Iya ini istrinya. Kasihan. Nanti yang ditahan suaminya aja.